Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Six Sigma. Sebelum kami menjelaskan tentang Six Sigma, kami akan memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Mirza Misani. Yang kedua ada Rita Kurillah. Yang ketiga ada Septiani Maratul. Yang keempat ada Sinta Febrianti. Dan kelima ada Sinta Putri Irawan. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang pengertian Six Sigma yang akan dijelaskan oleh Mbak Sinta Putri. Kepadanya kami persilahkan. Six Sigma adalah metodologi struktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha, mengurangi variasi proses atau proses variance, sekaligus mengurangi cacat atau produk atau jasa yang di luar spesifikasi dengan menggunakan statistik dan problem solving tools secara intensif. Namun bagi kita, yang terpenting adalah Six Sigma sebagai matriks merupakan referensi untuk mencapai keadaan yang nyaris bebas cacat. Konsep dasar Six Sigma awalnya berasal dari gabungan antara konsep TQM, Total Quality Management, dan Statistical Process Control (SPC). Saat ini, Six Sigma menjadi sebuah sistem manajemen. Menurut Paler Pate dan kawan-kawan dalam bukunya The Sigma Way. Menurut Paler Page dan kawan-kawan dalam bukunya The Six Way Template Book, ada 6 komponen utama konsep Six Sigma sebagai strategi bisnis, yaitu 1. Benar-benar mengutamakan pelanggan. 2. Manajemen yang berdasarkan data dan fakta. 3. Fokus pada proses, manajemen, dan perbaikan. 4. Manajemen yang produktif. 5. Kolaborasi tanpa batas. 6. Selalu mengejar kesempurnaan. Berikut adalah beberapa strategi sistem manajemen yang digunakan pada Six Sigma. 1. Customer focus. Fokus terhadap kepuasan dan kebutuhan pelanggan. 2. Redux depth. Menurunkan tingkat kecacatan. 3. Center around target. Berkisar di sekitar pusat target. 4. Product variation. Menurunkan variasi. Selanjutnya, pengertian Six Sigma tersebut bisa dikatakan jika metode ini berfokus pada kualitas. Metode ini merupakan implementasi yang ketat, fokus, dan sangat efektif dalam menerapkan prinsip dan teknik kualitas yang telah terbukti. Apa itu Lean Six Sigma? Lean Six Sigma adalah filosofi perbaikan berbasis data yang didorong oleh fakta, menilai pencegahan cacat dari deteksi cacat. Ini mendorong kepuasan pelanggan dan hasil garis bawah dengan mengurangi variasi, pemborosan, dan waktu siklus, sambil mempromosikan pengguna standarisasi kerja dan aliran sehingga menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi, perbedaannya yaitu Six Sigma berfokus pada pengurangan variasi proses dan meningkatkan kontrol proses sesuai dengan penjelasan tentang strateginya. Sedangkan Lean yaitu menghilangkan proses dan prosedur yang tidak bernilai tambah dan mempromosikan standarisasi dan aliran kerja. Jadi perbedaannya yaitu Six Sigma berfokus pada pengurangan variasi proses dan meningkatkan kontrol proses sesuai dengan penjelasan tentang strateginya, sedangkan Lean yaitu menghilangkan proses dan prosedur yang tidak bernilai tambah dan mempromosikan standarisasi dan aliran kerja.
jabatan dalam Six Sigma. Filter Six Sigma yang sangat kuat adalah penciptaan infrastruktur untuk memastikan bahwa kegiatan peningkatan kinerja memiliki sumber daya yang diperlukan. Terdapat tingkat posisi jabatan pada sistem manajemen ini. Berikut adalah tingkatan jabatan dalam sistem manajemen Six Sigma. 1. Champion atau sponsor atau top management bertanggung jawab untuk mengkoordinasi roadmap bisnis untuk mencapai Six Sigma, memiliki proyek, menjalankan kontrol, dan mengurangi hambatan untuk proyek Six Sigma di bidang tanggung jawabnya. 2. Master Black Belt. Master Black Belt adalah mentor Black Belt dan lainnya di organisasi. Tujuannya yaitu membawa organisasi luas hingga tingkat kompetisi Six Sigma yang diperlukan. 2. Black Belt. 3. Black Belt. Black Belt adalah pemimpin tim yang menerapkan metodologi Six Sigma pada proyek, memperkenalkan metodologi dan alat untuk anggota tim dan organisasi yang lebih luas. 4. Grand Belt. Grand Belt bertugas untuk menghasilkan proyek departemen kecil yang terfokus dan sukses menggunakan strategi keberhasilan. 5. Team members berpartisipasi dalam tim proyek, mendukung tujuan proyek, biasanya dalam konteks tanggung jawab yang ada, diharapkan untuk terus memanfaatkan metode dan alat Six Sigma yang dipelajari sebagai bagian dari pekerjaan normalnya. 5. Prinsip Six Sigma. 1. Fokus pada konsumen. 2. Mengukur value stream dan mengidentifikasi masalah. 3. Eliminasi proses yang tidak diperlukan. 4. Partisipasi semua pihak. 5. Ekosistem yang fleksibel dan responsif. Tahapan yang dilakukan pada Six Sigma dalam penyelesaian masalah atau biasa dikenal dengan metode atau tahapan DMAIC berikut. 1. Define. Pada tahapan ini, kamu harus menetapkan tujuan dari kegiatan perbaikan Six Sigma. Pada tahap ini, kamu akan menyelesaikan permasalahan yang nantinya akan diselesaikan beserta biaya, manfaat, dan dampak terhadap pelanggan atau customer. Measure. Pada tahap ini, kamu akan melakukan pengukuran terhadap permasalahan yang telah didefinisikan untuk diselesaikan. Kamu akan membuat melirik yang valid dan andil untuk membantu memantau kemajuan menuju sasaran yang telah ditentukan pada langkah selanjutnya. Analisis. Pada tahapan ini, kamu akan menganalisis sistem untuk mengidentifikasikan bagaimana cara untuk menghilangkan kesenjangan antara kinerja sistem atau proses saat ini dengan tujuan yang diinginkan. Keempat, improve. Pada tahapan ini, kamu akan melakukan tindakan perbaikan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasikan dengan melakukan pengujian dan percobaan untuk dapat mengoptimalkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Kontrol. Pada tahap ini, kamu akan melembagakan sistem yang ditinggalkan dengan memodifikasikan sistem kompensasi dan insentif, kebijakan prosedur, MRP, anggaran, instruksi, pengoperasian, dan sistem manajemen lainnya. Istilah dalam Six Sigma. Ada beberapa istilah yang akan banyak disebutkan dalam pembahasan Six Sigma. Di antaranya adalah DPU atau DPMO, Z value, dan proses. Defect per unit. DPU adalah jumlah defect per unit atau jumlah defect yang disesuaikan dengan kesempatan defect per unit. Defect per million opportunity. DPMO ini digunakan untuk mengubah DPO menjadi juta unit karena Six Sigma biasanya menggunakan ppm part per million. Nilai Z adalah nilai standar terhadap nilai
normal untuk variasi normal distribusi sehingga memudahkan melakukan analisis statistik. Z adalah pertandingan antara X, OSL atau LSL, dan target dibagi dengan standar deviation indeks kapabilitas proses. Proses kapabilitas indeks adalah kemampuan proses yang mereferensikan derajat keseragaman ketika memproduksi suatu produk. Tujuan menghilangkan cacat produk, memangkas waktu pembuatan produk, menghilangkan biaya. Perspektif Six Sigma. Six Sigma dapat dijelaskan dalam perspektif, yaitu perspektif statistik, perspektif metodologi. Top level tim yang hebat, training yang berbeda dengan yang pernah ada, alat ukur yang baru, tradisi pelaksanaan yang baru. Teknik Six Sigma. Ada 8 teknik yang merupakan campuran ilmu statistika dan analisis data untuk mencapai hasil yang diinginkan. 1. Brainstorming. Brainstorming merupakan langkah pertama sebelum menggunakan tool dan Six Sigma. Tahapan ini adalah saat melakukan pembuatan ide dan cara kreatif untuk menyelesaikan masalah. 2. Root cause analysis. Root cause analysis atau analisis akar masalah menggunakan 5W atau why, who, when, what, where untuk menganalisis dan menemukan akar masalah. 3. Suara konsumen. Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan suara konsumen atau pendapat mereka baik secara eksternal maupun internal. 4. Sistem 5R. Sistem 5R adalah ringkasan rapi, resik, rawat, dan rajin. 5 tujuan ini bertujuan untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu dan menurunkan tingkat hambatan dalam proses. 5. Kaizen. Teknik Kaizen merupakan strategi untuk meningkatkan bisnis dengan terus memantau, mengidentifikasi, dan melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Jika ada sedikit saja inefisiensi, harus segera dilakukan perubahan untuk membuatnya menjadi lebih baik. 6. Benchmarking atau menemukan patokan adalah proses merantau standar pengukuran branding. Bandingkanlah bisnismu dengan kompetitor atau bisnis lain yang serupa untuk mengetahui apa kekurangan dan kelebihan yang diinginkan. 7. Poka-yoke. Poka-yoke adalah teknik yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyusunan strategi untuk melakukannya. 8. Value streaming mapping. Value streaming mapping merupakan teknik pengukuran alur material dan informasi untuk mendesain proyek yang akan datang. Tujuan value mapping adalah memaksimalkan pengukuran inefisiensi dalam value streaming dan membuat operasi yang lebih sederhana.